Selamat pagi teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Magdalena Ia, NIM 08012174. Saya mahasiswa SPP Anugerah Misi Nias Barat. Saya semester 4 Prodi Teologi. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan materi tentang teologi sistematika 3 yang berbicara tentang kristologi dan soteriologi. Kita sekarang membahas tentang pengertian kristologi. Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Tentu kita bertanya, siapakah Yesus Kristus itu? Yesus Kristus adalah pokok utama iman Kristen bagi umat Kristen. Yesus adalah Tuhan, Anak Allah atau Penyelamat, dan bahkan adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Kita dapat melihat dari Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Adapun tujuan Yesus memiliki sifat kemanusiaan, yaitu dengan tujuan untuk memenuhi janji penebusan dan sebagai perantaraan antara Allah dengan manusia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia menjadi rusak. Perlu kita tahu juga, kristologi berasal dari dua suku kata, yaitu Kristos yang artinya Kristus dan Logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi kristologi merupakan penyataan wahyu Allah kepada manusia melalui kedatangan Kristus. Maka kristologi berarti ilmu pengetahuan tentang Kristus atau ilmu yang mempelajari tentang Yesus Kristus. Juga kita membahas tentang pengertian soteriologi. Soteriologi secara sederhana dapat diartikan sebagai ajaran tentang keselamatan menurut agama Kristen. Arti soteriologi berasal dari kata soteria yang artinya keselamatan. Dengan kata lain, soteriologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang keselamatan di dalam tradisi teologi Kristen. Pengertian lain dengan soteriologi yaitu mengikuti kasih dan anugerah yang daripada Allah, sedangkan logos yakni firman dan perkataan. Dalam perjanjian lama, kata keselamatan berasal dari bahasa Ibrani yesha atau yasha, mempunyai arti lebar yaitu leluasa, kebebasan dari suatu bukan karena kekuatanku, ku diselamatkan hanya karena kasih setiamu, ku diselamatkan. Dalam pembahasan soteriologi, kita telah membahas tentang dosa dan akibatnya, maka kita tidak perlu lagi membicarakannya. Tetapi baiklah kita langsung mengarahkan perhatian kita kepada penebusan melalui darah Tuhan Yesus dan ketunggalan keselamatan di dalam Dia. Yang pertama yaitu keselamatan hanya melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Juga kita bertanya, mengapa umat manusia perlu dan butuh untuk diselamatkan? Jawabannya sangat simpel, yaitu karena semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dapat kita lihat dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 26. Nah, sekarang mengapa Yesus Kristus sebagai juru selamat? Karena hanya Yesus yang diutus menjadi juru selamat. Dan kedua, hanya Yesus satu-satunya yang berinkarnasi, dan hanya Yesus satu-satunya yang tidak berdosa,
hanya Yesus satu-satunya yang mati menggantikan dosa manusia. Hanya Yesus yang sungguh-sungguh bangkit mengalahkan maut. Hanya Yesus satu-satunya yang memiliki hidup yang tidak berkesudahan, dan lain hal sebagainya. Hal ini mengapa keselamatan tidak bisa hilang? Keselamatan tidak bisa hilang karena ada jaminan-jaminan dari Yesus Kristus sendiri. Anugerah adalah suatu konsep dalam teologi Kristen yang menyatakan bahwa keselamatan manusia adalah pemberian Allah. Dalam konsep ini, keselamatan manusia tidak ditentukan oleh perbuatan yang dilakukannya, melainkan berdasarkan anugerah daripada Allah. Mungkin kita berpikir bahwa konsep keselamatan oleh anugerah adalah mutlak dalam konsep Perjanjian Baru, atau lebih tepat adalah teologi dari Rasul Paulus. Tetapi sesungguhnya dugaan seperti ini adalah keliru, sebab baik dalam PL maupun Perjanjian Baru sama-sama memberikan tekanan tentang penyelamatan adalah anugerah yang daripada Allah. Jadi, arti anugerah dalam Perjanjian Lama tidak hanya menggunakan satu kata untuk menjelaskan satu konsep anugerah, melainkan beberapa kata yang dipakai untuk menjelaskan konsep anugerah dan pengertian-pengertian salinan yang berkaitan arti yang penuh dalam Perjanjian Baru. Salah satu wujud kasih karunia adalah Allah yang tergambar di dalam Perjanjian Lama, adalah tawaran pendamaian atas pelanggaran manusia dalam kisah penciptaan. Jadi, kita dapat mengetahui kata anugerah dalam Perjanjian Lama, yaitu chen dan hesed. Chen adalah suatu sikap tanpa pamrih oleh Allah kepada manusia, terutama hubungan dengan berkat-berkat pembebasan secara jasmania maupun rohania. Hesed adalah kasih setia yang teguh antara dua kelompok yang mempunyai hubungan kekeluargaan, dan khususnya dalam perjanjian Allah di mana Allah terlibat dengan umatnya, sedangkan hesed adalah Allah sebagai jaminan yang kokoh. Kesimpulan istilah anugerah dalam Perjanjian Baru, yaitu konsep anugerah dalam PB dipertinggi Juru Selamat Yesus Kristus, dan anugerah adalah pemberian Allah secara cuma-cuma melalui pengorbanan Yesus. Kita dapat melihat dari tidak ada sedikit pun sumbangsih manusia dalam mengadakan keselamatan itu. Semuanya hanya semata-mata dari Yesus. Keselamatan itu yakni anugerah keselamatan yang sesungguhnya tidak pantas diterima oleh manusia, sekaligus tidak bisa ia adakan sendiri. Anugerah itu diperoleh di dalam Yesus Kristus dengan iman. Manusia tidak perlu melakukan apapun untuk pengadaan keselamatan itu, tetapi hanya menerima anugerah dengan iman. Jadi, Allah adalah sumber dan pemberi anugerah, dan manusia sebagai penerima. Satu hal pertanyaan yang harus dijawab adalah, kalau keselamatan adalah anugerah Allah semata dan tidak ada sedikit pun usaha manusia, mengapa orang Kristen dianjurkan berbuat baik? Jawabannya adalah sangat singkat, yaitu perbuatan baik yang dilakukan oleh orang Kristen bukan lagi untuk mencari atau mendapatkan keselamatan, tetapi merupakan buah dari keselamatan. Perbuatan baik bukan lagi untuk menyogok Yesus supaya menganugerahi keselamatan, tetapi untuk memuliakan Yesus yang sudah menganugerahi keselamatan serta sebagai ungkapan syukur dan kasih kita kepadanya. Seorang yang sungguh dan percaya telah menerima anugerah keselamatan
pasti tidak malas berbuat kebajikan. Dan bila ada orang yang mengaku orang percaya tetapi tidak ada motivasi berbuat baik, maka ia adalah orang yang menipu dirinya sendiri dan belum menikmati anugerah Allah serta memahaminya secara tepat. Jadi demikian kesimpulan dari pembahasan mengenai kristologi dan soteriologi. Yang perlu kita pelajari adalah kristologi ini yang membicarakan tentang ilmu yang mempelajari tentang Yesus Kristus, dan soteriologi ini yang berbicara tentang ilmu yang mempelajari tentang keselamatan. Jadi dengan materi-materi yang sebelumnya saya telah merangkum tadi bahwa keselamatan itu hanyalah melalui darah Yesus Kristus, tidak dengan berbuat baik atau apapun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sapa kita semuanya. Shalom ya Akobo.